Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang sering membunyikan sendinya ya, sampai bunyi kretek gitu ya, sampai bunyi sendi-sendi, pokoknya dibunyikan semua ya. Nah ini ketika membunyikan sendi, ya ini ya bahkan ada rasa kepuasan tersendiri ya, rasa nyaman mungkin. Ada yang rasanya pegal-pegalnya, pegal linunya hilang, kaku-kaku sendinya hilang, ya bahkan ada ya jasa untuk kretek-kretek ini ya untuk membunyikan sendi-sendi. Sendi ini adalah sambungan di antara kedua tulang ya, antara tulang. Nah, sendi ini ada sendi mati dan juga sendi gerak. Nah, pada umumnya yang mengeluarkan bunyi kretek-kretek ini yaitu adalah sendi gerak. Ya, misalkan ya jari-jari tangan, jari-jari kaki, ya pergelangan tangan, ya leher, ya misalkan juga bisa punggung. Ya, jadi ya sendi gerak. Ada beberapa alasan ya kenapa sendi ini bisa bunyi kretek-kretek. Yang pertama itu permukaan sendi yang kasar. Bagi penderita artritis ataupun radang sendi, ya ini akan membuat tulang rawannya itu yang tadinya mulus, halus, licin ya, ini akan berubah menjadi kasar. Ya kemudian ya pada penderita radang sendi ini akan lebih sering ya bunyi kretek-kretek dibandingkan dengan yang tidak memiliki radang sendi. Yang kedua, terjadi pengeluaran udara dari cairan. Pada sendi ini ada cairan sinovial ataupun ya oli lah ya, oli kalau di mesin motor mobil ya. Jadi pelumas ya, pelumas supaya sendi ini licin ya, bergeraknya bagus, ya bergeraknya mulus, ya pokoknya membantu pergerakan sendi itu ya slow motion mungkin, ya sebagus mungkin. Di cairan sendi ini ya terdapat ya nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Nah, saat kalian sengaja menggerakkan sendi ya untuk membunyikan kretek-kretek tadi, ya kalian menggerakkan kapsul sendi. Kapsul sendi itu terjadi peregangan ya, peregangan kapsul sendi. Ya saat proses itu terjadi, ya ini terjadi pengeluaran gas yang sangat cepat ya, kemudian terbentuklah gelembung. Ya makanya kadang kalian ingin menggerakkan sendi, ya itu membutuhkan beberapa saat ya agar proses ini terjadi lagi. Jadi kalau seandainya habis bunyi kan nggak bisa langsung dibunyikan ya, harus nunggu dulu. Yang ketiga, pergerakan sendi, tendon, dan ligamen. Saat menggerakkan sendi, ya sampai bunyi kretek, krek, krek, krek gitu ya. Ya ini posisi tendon ini bergeser, bergerak. Ya kemudian dia baru kembali ke posisi semula. Inilah yang membuat dia bunyi. Kemudian saat yang bersamaan, ya ligamen ini bisa menegang. Ya menegang, ya ini juga bisa membuat bunyi kretek-kretek tadi. Dan yang perlu diingat teman-teman, ya pada dasarnya ketika kalian membunyikan sendi kretek-kretek ini, ya tidak akan memberikan dampak serius pada sistem gerak kalian, pada tulang kalian, ya pada aktivitas kalian, ya pada fungsi tulang kalian, ataupun fungsi sendi kalian. Kalau seandainya masih dalam kategori wajar ya, masih dalam kategori yang tidak berlebihan. Tapi dok, kalau bunyi kretek-kretek itu pegal-pegal, linu-linu itu rasanya berkurang. Ya ini sebenarnya teman-teman hanya sementara. Dan juga ini lebih ke sugesti ya, ketika bunyi rasanya lega gitu ya, rasanya percaya kalau badan itu sudah bagus ya, ataupun sudah diterapi ya, diposisikan. Apalagi ini nanti menjadi kebiasaan kalian ya, melenceng ya. Apalagi tulang rawan ya, ini posisinya memang namanya tulang rawan ya, rawan, licin ya, licin ya, tipis ya, permukaannya memang harusnya halus. Ya kalau seandainya ini nanti terjadi perubahan pada tulang rawan yang menjadi kasar ataupun menjadi rusak, ya ini dampaknya jadi negatif. Karena memang tulang rawan itu memiliki sifat yang elastis, yang lentur ya. Jadi dia bisa merusak, ya merusak. Ya kemudian semakin sering kalian membunyikan sendi kretek-kretek, ini akan membuat sendi itu makin besar. Kemudian dia makin melemah. Misalkan kalian sering membunyikan ya sendi-sendi tangan ya, ini nanti akan mempengaruhi ya ketika kekuatan kalian menggenggam. Ya bahkan memang ada yang ketika dibunyikan itu sampai terasa nyeri ataupun sakit. Apalagi yang sering membunyikan sendi-sendi di bagian leher ya. Ya ini rawan sekali, hati-hati sekali. Ya saya pernah dapat kiriman ya, kasus kayak ketika menggerakkan sendi di leher, ya kretek-kretek di leher, ya ternyata ya tulang belakang, tulang lehernya ini ya sarafnya itu jadi rusak. Ya akhirnya terjadi kelumpuhan pada tangan, pada kaki ya. Ya ini jadi bahaya sekali ya, bisa merusak saraf, bisa merusak sendi, bisa merusak pembuluh darah. Jadi yang memiliki kebiasaan untuk membunyikan sendi
ya harus hati-hati, ya jangan berlebihan. Sesekali mungkin nggak apa-apa, ya, pada sendi tangan, pada sendi di kaki ya. Tapi kalau untuk masalah di kepala, di leher, ya di punggung, ya sebaiknya jangan ya, karena ini memang ya ada saraf yang besar sekali yang mengomentari otak kita untuk mengontrol anggota tubuh yang lain. Ya bisa lumpuh ya, bisa terjadi saraf terjepit, ya awal-awal lama-lama lumpuh. Ya jadi kalau memang sudah terjadi kebiasaan, ya rubah dikit ya. Jadi bunyikan kalau memang terpaksa. Ya kemudian kalau kalian menggerakkan sendi ya sampai menghentak, sampai bunyi kretek-kretek itu, ya hentakan inilah yang menyebabkan nanti terjadi peradangan, terjadi kerusakan pada sendi. Ya jadi hati-hati, saran saya ya yang normal-normal saja ya. Jadi jangan mengikuti tren sekarang bunyi kretek-kretek-kretek ya, diikuti. Ya harus hati-hati. Kalau sesekali ya nggak apa-apa kalau terpaksa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.